Swastiastu. Om Awinamastu Namasida. Om Anubhadra Katawayantu. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penyembuhan. Yang kami sucikan para panitia dan pinanitia seluruh tanah air. Yang kami hormati pengurus Parisade Hindu Dharma pusat sampai tingkat kecamatan. Yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara lomba Dharma Wacana Digital tahun 2022. Yang kami hormati seluruh dewan juri dan yang kami cintai para umat sedharma yang ada di Nusantara. Rasa bahagia serta puji syukur saya panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asuh serta warna nugraha beliau, saya Kadek Yudi Usada, siswa SMAN 1 Sungaloban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mendapat kesempatan berpartisipasi menyampaikan sebuah wacana Dharma dalam event lomba Dharma Wacana Digital tahun 2022 yang diselenggarakan oleh PADI Pusat. Pada kesempatan yang maha mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah Dharma Wacana yang berjudul Memupuk Kebersamaan dengan Tingkah Laku yang Baik. Dalam Dharma Wacana ini akan membahas seputaran ajaran yang dapat memupuk rasa kebersamaan serta kerukunan di dalam kehidupan dengan tingkah laku yang baik. Umat sedharma yang kami hormati, sebagai makhluk sosial, manusia selalu berdampingan dengan manusia yang lainnya. Seyogyanya saling mengisi satu dengan yang lainnya dalam kebersamaan. Hidup saling pengertian, kerukunan, dan serta menyadari akan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Menciptakan suasana harmonis dan kebahagiaan antara sesama dalam menjalani kehidupan ini. Agama Hindu Dharma telah menetapkan tentang ajaran berperilaku yang baik dan bahkan menjadi fondasi yang kokoh dalam keberlangsungan dari agama Hindu yang disebut dengan susila. Lalu, sejauh mana pentingnya perilaku baik itu? Para umat sedharma yang budiman dimanapun berada, kita ketahuilah bersama bahwa manusia adalah makhluk spesial di hadapan Tuhan. Apa sebabnya? Dengan berpikir, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian, manusia dapat mengangkat derajat hidupnya kelak menjadi yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Sara Semuscaya sloka 4 tersurat, apan ikang jadi wong tamu juga ieu niming taning mangkan wenang ya tamulung awak ieu sangke sangsara mangke sendana coba karma tinganing kota maning dadi wong. Yang dimana dijelaskan artinya menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama yang menyebabkan adalah karena dia dapat menolong dirinya sendiri dari sengsara. Dengan perbuatan yang baik, demikianlah keutamaan menjadi manusia. Umat sedharma yang bahagia, dari bunyi sloka Sara Semuscaya tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia pasti ingin terhindar dari kesengsaraan.
dan ingin mendapatkan kebahagiaan, maka dengan kelebihan hidup atau pikiran yang diberikan oleh Tuhan, tentu kita mengoptimalkan perilaku yang baik selalu dapat terrealisasi sebagai bingkai dalam melaksanakan swadharma kehidupan. Untuk mendapatkan keharmonisan dalam hidup di dunia ini dan kelak pada kehidupan yang akan datang, sesuai dengan hukum reinkarnasi, sebuah bermuatan dari karma pala, sesuai amanat Pancasrada dalam keyakinan agama Hindu. Umat sedharma yang saya hormati, tingkah laku yang baik dalam istilah agama Hindu disebut dengan susila. Kata susila terdiri dari dua suku kata, su dan sila. Su berarti baik, indah, harmonis, sedangkan sila berarti perilaku, tata laku. Jadi dapat disimpulkan susila adalah tingkah laku manusia yang baik, terpancar sebagai cermin objektif kalbunya dalam mengandalkan hubungan dengan lingkungannya. Pengertian susila menurut pandangan Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta, yang berlandaskan atas karya suciatnya, keikhlasan dan kasih sayang. Pola hubungan tersebut adalah prinsip pada ajaran Tattwa Masih. Dia adalah engkau, mengandung makna bahwa hidup semua sama. Menolong orang lain berarti pula menolong diri kita sendiri. Dan begitu sebaliknya, apabila kita menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Jiwa sosial demikian diresapi oleh sinar tuntunan kesucian Tuhan dan sama sekali bukan tanpa paksaan. Dalam hubungan ajaran susila, beberapa aspek ajaran sebagai upaya penerapannya sehari-hari diuraikan lebih terperinci. Dalam Canokya Upanishad bab 6 sloka 8 mantra 7 tersurat sebuah mahawakya atau semboyan utama, yaitu Tattwa Masih, yang merupakan nilai yang sangat luhur dan dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam membangun sebuah kehidupan yang rukun dan damai. Petikan sloka dalam Canokya Upanishad ini sering diungkapkan berbagai kalangan, khususnya dalam hubungan harmoni antara sesama. Tattwa Masih telah bermetamorfosis karena sesungguhnya adalah ajaran rahasia tentang Atman dan Brahma. Kini telah membumi menjadi ajaran etika, dijadikan landasan dan fondasi yang berlaku. Sederhananya, pada tataran sosial, Tattwa Masih diartikan bahwa kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Hal inilah menjadi horizon sosial bahwa manusia sama posisinya untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Dengan demikian, kejahatan, kecurangan, ketidakjujuran pada sama sejatinya dengan menfitnah, menghina, menyakiti orang lain, sejatinya menfitnah diri kita sendiri. Ajaran Tattwa Masih ini menaungi beriuk sepanggul, salulung sebiang take, paras paros, dan asa ase asu, yang merupakan nilai luhur bahwa orang lain adalah diri kita juga. Namun bukan berarti pula apa yang
menjadi dan atau terdapat pada orang lain itu bukan serta merta menjadi milik kita. Namun yang menjadi prinsip adalah hak asasi manusia yang hidup saling menghormati, karena sejatinya manusia disebut manusia ketika ada hubungan sosial, pergaulan, dan perkumpulan. Hubungan yang selaras, maka kita dapat mengimplementasikan ajaran Tattwa Masih ini dengan beberapa cara. Pertama, melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama maupun norma yang berlaku dalam masyarakat, yang timbul dari hati kita sendiri, bukan berarti dari paksaan. Yang kedua, bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita perbuat. Dan yang ketiga, lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Menumbuhkan sikap toleransi antara sesama dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Sikap tegang rasa serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Nilai luhur Tattwa Masih ini di dalam falsafah Hindu orang Jawa diwujudkan melalui sikap Tipa Slira, yang artinya bahwa kita mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Tentu kita tidak boleh menyakiti orang lain apabila kita tidak ingin disakiti. Tipa Slira memiliki tujuan yang sama dengan nilai Tattwa Masih, yaitu terciptanya keselarasan, keharmonisan dalam kehidupan. Perbedaan suku, agama, ras maupun golongan bukanlah sebuah penghalang untuk hidup bersama dalam suasana yang damai, saling menghargai, saling menghormati, serta saling memahami segala perbedaan yang ada. Hal terpenting adalah kebahagiaan, bagaimana kita bisa mawas diri, mampu mengendalikan diri untuk tidak memaksakan semua kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai perbedaan di antara kita. Beberapa tujuan sosial agama saya bacakan untuk membina hubungan yang selaras dan kerukunan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan lingkungannya, antara manusia dengan pemerintah, yang dimana kita harus menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku. Kita tidak boleh kaku dengan pendapat sendiri, sesuatu yang akan kita buat. Yang paling utama, manusia dengan penciptanya ialah Hidu Sang Yang Widi. Selalu kita menjalankan puja Trisandya 3 kali sehari. Yang poin nomor 2, untuk menuntun diri kita mencapai kesatuan jiwa atau atman dengan Brahma Atman atau Brahman, dengan dasar membaca buku-buku agama Tattwa, berbuat yang baik susila, belajar menjahitan upacara. Demikianlah dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Mungkin dalam menyampaikan sebuah dharma wacana ini jauh dari kata baik, apalagi sempurna. Dengan kerendahan hati saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri saja dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.